Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Mister. di sana? Gimana menyambut Lebaran? Gimana di sana? Rame ya? Kalau di Malang sini menyambut Lebaran ini semakin ramai daripada kemarin yang kemarin. Terus kemudian Makin dalam rame. menjalankan puasa meningkat daripada yang tahun kemarin. Tahun kemarin itu masih banyak warung yang buka, Mister. Oh Sekarang gitu ya? yang tutup. Gitu. Oh banyak yang tutup malah ya? Iya Ini iya 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 oke. bisnis kita, Tapi Mister. sorry Pak Jadi Surasa, ngomong-ngomong saya ingin tanya, kalau petani di sana libur nggak? Selama bulan puasa ini mereka libur bercocok tanam nggak? Itu pertanyaan saya. tidak libur bercocok tanam. Hmm. Cuman petani saat ini kalau disuruh belanja dulu, di cancel dulu menunggu habis Lebaran, Mister. Oh iya iya. Tapi bercocok tanamnya yang penting tetap jalan kan? Jalan terus, cuman menahan waktu belanja pupuk sementara Hmm. waktu ini saja dulu, Ya begitu oke. petani. Tapi hasilnya ini saya akan sampaikan, Mister. Jadi untuk Hmm. testimoni untuk penanaman yang kedua, rata-rata hasilnya sangat luar biasa dibanding yang pertama itu, Mister. Hmm. Apa ini? Tanaman apa ini? Iya, petani sayuran ya, terutama yang banyak petani saya itu di perusahaan-perusahaan perkebunan sayur, mulai di Hmm. Kaliandra sampai yang di Cianjur itu, Mister, yang Ya sering saya share di grup itu. ya Jadi ya. untuk tanaman yang kedua dan berikutnya itu tidak ada namanya gagal panen dan tidak ada namanya hama. Dan Oh. itu dengan cuaca ekstrim, Mister. Dan itu Yang 100% organik dari awal ya Pak ya? 100% organik dari awal. Dari teman-teman saya, mitra-mitra saya itu nggak ada yang dicampur kimia, nggak ada sama sekali. Oh, Jadi oke oke oke. 100% menggunakan Pornas ini. Saya juga pengen menguji bagaimana kemampuan Pornas Hmm. ini. Uji ternyata di lahan luar biasa hasilnya, Mister. Iya iya. Begitu. Itu kalau boleh tahu dia itu di ketinggian atau di lahan rendah Pak Suras? Rata-rata di ketinggian. Ketinggian ya. Kemudian cuacanya agak dingin gitu. Oke. Sering hujan nggak? Sering hujan nggak? Kalau hujan kemarin waktu yang pertama itu ada yang 15 hari berturut-turut hujan deras, Mister. Jadi Hmm. itu pH tanahnya menurun asam. Kemudian saya perintahkan untuk ngocor lagi untuk soil Hmm. treatmentnya, untuk mengatur pH tanahnya itu biar Iya iya. stabil. Oke oke. Berarti teman-teman sekalian ya, ini Anda bisa dengar dari Pak Surasa yang kebetulan beliau ini adalah dulu seorang Babinsa ya, Babinsa TNI AD. Jadi beliau memang sekarang ini lagi handle untuk proyek penanaman sayur yang dibeli oleh perusahaan di daerah Jawa Timur ya. Dan tadi Anda dengar sendiri bahwa lahan sayuran yang memang menggunakan Pornas itu di lahan ketinggian. Lahan ketinggian yang Anda dengar sendiri mungkin lembab ya, mungkin sering hujan dan sebagainya. Dan tadi Anda dengar sendiri pH tanahnya juga cenderung asam karena tingkat hujan yang yang tinggi itu pasti menyebabkan pH tanah asam. Dan kelembaban tinggi pastinya Pak Surasa. Betul ya Pak ya? Kelembabannya tinggi ya Pak ya? Nah, Betul. jadi biasanya gini ya teman-teman ya. Biasanya kalau lahan yang memang di ketinggian seperti yang Pak Surasa bilang itu memang biasanya itu semprot fungisidanya itu harus kenceng ya Pak Surasa ya. Jamurnya Ya, banyak betul. katanya. Jadi Ya. Dan yang terakhir yang di Cianjur itu cuaca sangat ekstrim sekali. hmm, Uh, hmm, Jadi tanaman tomat yang kali ini banyak yang gagal. Cianjur kemarin tomat kita di pupuk Pornas ini tanpa ada campuran yang lain itu sangat kuat dan hebat, Mister. Sampai oke sekarang. oke. Luar biasa ya. Betul-betul tanpa pestisida ya Pak Surasa. Betul, tanpa pestisida juga. Jadi hama yang ada itu hanya kurang stabilnya pH tanah aja. Akhirnya berpengaruh kepada tanaman, mungkin daunnya agak kering dan lain sebagainya. Ada yang layu itu hanya kekurangan keseimbangan pH tanah itu aja. Oke oke. Tapi sorry, tadi kalau daunnya seperti itu dia mengurangi volume panennya nggak? Oh, tidak mengurangi, Mister, tidak. Tidak Jadi ya. Oke. ini volume panen tidak ada, buah tetap aja terus berjalan. Jadi keistimewaannya pada menggunakan pupuk Pornas ini, buah itu sampai ujung itu rata, sampai ujung pucuknya itu rata semua. Iya. Oke. Dulu pakai pupuk kimia biasa, itu yang di ujung itu Iya. kecil-kecil.
Tapi dalam penggunaan Ya. pupuk Pornas ini sudah saya uji sendiri di teman-teman mitra itu tetap besar-besar sampai ujung, tidak ada masalah. Itu keistimewaan kita. Terus keunggulan yang harganya itu banyak diminati oleh para pedagang atau perusahaan itu, banyak yang meminta dari produk kita itu untuk dari Pornas itu, Mister. Contohnya di Kaliandra, kemudian sama yang di Cianjur itu harganya beda, Mister. Walaupun selisih 1.000 itu beda. Minta milih yang dari produk kita, dari Pornas itu bagus hasilnya. Kemarin juga bagus itu kemarin sekali langsung habis, diambil pedagang habis itu langsung. Oke. Nah, ngomong-ngomong saya ingin tanya Pak Surasa, kira-kira udah ada nggak testimoni dari mereka mengenai waktu busuknya, Pak? Jadi kan kalau kemarin waktu di Banyuwangi itu kan teman-teman itu bilang bahwa kalau yang semangka ya, yang pakai kimia itu 1 bulan udah busuk, sementara yang pakai Pornas itu dia 2 bulan baru busuk, begitu, lebih lama busuknya. Nah ini kalau untuk sayur nih udah ada nggak testimoni dari petani di sana untuk waktu busuknya, Pak? Ya, kalau untuk sayur kita belum ada laporan karena langsung habis, Bener. Jadi nggak disimpan ya, nggak disimpan gitu ya? Nggak ada tersimpan itu seperti di gudang. Kemarin kan gudang kita yang di Cianjur kan sudah ditulisi penggunaan pupuk Pornas itu di gudang, ada gudang ditulisi semua, ada di banner besar-besar itu. Para pedagang yang didatangi pertama dulu itu produk Pornas ini, Mister. Ya, bagus, itu sudah terkenal. Maka minta untuk datang ke sana untuk mensosialisasikan di seluruh petani di sana. Itu kemarin saya sanggup habis Lebaran ini gitu. Oke. Mantap ya. Oke, baik teman-teman sekalian, untuk Anda yang baru mungkin kenal AWM Star Life ya, Anda bisa akses di Telegram channel kami. Nah, ini Telegram channel kami teman-teman sekalian ya, judulnya adalah ini ya, Anda bisa akses. Nah, ini AWM Star Life Official ya, Anda bisa akses di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nanti di situ ada ribuan testimoni. Jadi cari yang testimoni Pornas ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ada 5.000 ya, ada 5.000 testimoni di sini. Nah, di sini Anda bisa lihat salah satunya adalah yang diceritakan Pak Surasa tadi ya. Jadi kan mengenai tomat tadi gitu ya, itu banyak di sini. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, punyanya Pak Surasa itu luar biasa. Ini kalau nggak salah, ini punya Pak Surasa ini, Pak ya, yang ini ya. Betul ya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi teman-teman nanti bisa cari semua di sana. Jadi ya, saya semua tadi sayur-sayuran tadi. Ya, sayur-sayuran juga ya. Jadi silakan teman-teman bisa cari ya, testimoninya ini banyak sekali testimoni di sini. Anda biar bisa langsung lihat ya. Jadi bukan hanya sekedar penyampaian saja, tapi realitasnya Anda bisa lihat langsung di ini juga nih sayur-sayur ini, Pak ya. Ini sayurnya luar biasa ini Pak Surasa ya. Ya itu juga sama. Oke. Ya, oke. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Bisa akses di situ, bisa langsung join saja karena itu untuk umum dan teman-teman bisa bebas masuk di sana ya. Untuk bisa lihat langsung. Gimana, Pak? Ada tambahan info lagi. Nah, silakan. Tidak semuanya untuk lahan bisa ditanami untuk seperti bayam Jepang, sayuran-sayuran seperti itu. Kemarin ada sahabat mitra kita yang ada di Kalimantan, beliaunya pesan bibit bayam Jepang sama pacoy gitu. Oke, terus? Dan saya ke sana. Ternyata dari mitra saya yang di Cianjur sana tanya, loh, lahannya ketinggian berapa? Kemudian panasnya berapa derajat? Kalau kemudian dia tidak akan bisa tumbuh, kecuali di ketinggian dingin sekarang bisa tumbuh subur. Akhirnya mereka nggak jadi pesan yang di Kalimantan itu. Jadi mitra kita jujur-jujur semua ya. Iya, betul. Karena memang sayur mayur itu memang khusus ya, nggak bisa di daerah panas ya, Mas Surasa ya. Bisa, jadi harus di daerah dingin seperti itu. Makanya hasilnya maksimal seperti itu, seperti yang di Kaliandra, di Prigen itu kan luas itu juga. Luas lahan kita di sana, Mister. Sudah menggunakan 7 orang dari lahan yang luas itu. Ya, dan memang biasanya kalau daerah dingin, lembab, banyak hujan seperti itu, teman-teman sekalian, musuhnya itu bakteri dan jamur, ya kan? Nah, namun dengan ternyata sayur mayur yang di-handle oleh Pak Surasa dan tim, itu ternyata tidak pakai pestisida sama sekali. Artinya berarti di situ kan
tidak muncul bakteri dan jamur artinya, ya kan? Nah, Ya, ini sebagai informasi buat teman-teman yang baru kenal AWM Star Life dengan produk Pornas salah satunya. Pornas itu adalah satu pupuk organik ya yang mengandung unsur hara makro, unsur hara mikro dan juga mikroba premium. Ya, jadi mikroba premium ini sangat penting karena di sekitar tanaman itu banyak sekali bakteri jahat. Ya, bakteri jahat, virus jahat yang juga menjadi penyebab munculnya jamur ya kan dan sebagainya. Nah, dengan memberian Pornas itu berarti Anda menebar pasukan bakteri baik gitu kan ke tanah di sekitar dan juga ke sekitar tanaman sehingga dibunuh itu bakteri-bakteri jahat ya kan. Nah, makanya dengan penggunaan Pornas yang betul-betul memperhatikan ya dosis, interval dan strategi penggunaan itu hasilnya akan maksimal. Jadi seperti yang Pak Surasa bilang tadi, tanpa pestisida kimia, tanpa pupuk kimia ternyata bisa menghasilkan sayur mayur yang begitu sehat, yang begitu digandrungi oleh perusahaan ya. Karena kalau udah perusahaan yang mengambil itu nggak main-main gitu, artinya dia punya kualitas yang bagus gitu ya. Nah, terus satu lagi nih Pak Surasa, saya juga sempat dengar dari Pak Surasa bahwa memang rata-rata kalau sayur mayur di lahan yang ketinggiannya cukup tinggi itu memang masa panennya biasanya memang cukup panjang kan, sekitar di atas 40 hari ya Pak ya, 40 hari baru panen gitu kan. Nah, saya dengar yang Pak Surasa ini ternyata dalam waktu 50 hari itu bisa 2 kali panen ya Pak ya, betul ya Pak ya? rata-rata panennya 27 hari, Mister. Oke, Jadi ya. harusnya 38 hari atau 40 hari itu 27 hari, maksimal 30 hari itu harus sudah panen. Karena apa? Nanti kalau 30 lebih dipanen, nanti khawatirnya itu wajahnya tidak secerah yang umur 27. Karena pupuk kita itu sangat cepat sekali, Mister. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian juga Anda bisa dengar sendiri bahwa ternyata penggunaan Pornas ini bisa mempercepat masa panen, ya kan? Ya, dan memang sudah banyak testimoni, termasuk Pak Surasa ini kan testimoni luar biasa. Biasanya 38 hari, tapi dengan penggunaan Pornas ternyata 27 hari bisa panen ya Pak ya? Ya, 27 hari bisa panen. Dan ada pesan dari petani-petani kita yang ada di Cianjur, Mister, untuk kita semua dari sana. Pesannya begini, kalau sekali belum berhasil, jangan mundur. Karena sekali kita uji coba dalam penggunaan pupuk Pornas, kita kan belum hafal, belum paham betul takaran seperti apa yang kita gunakan dalam lahan itu. Kita pertama kali hanya untuk uji coba belajar. Jadi kita mengharapkan hasil yang maksimal yang pertama kali, karena kita belum bisa mengukur dosis lahan yang diberikan pada saat itu kan berbeda-beda, Mister. Di Malang ya beda, Pasuruan beda, Cianjur beda, Kalimantan beda. Jadi sekali lagi itu yang pertama kali untuk uji coba, kita bila mana terjadi kegagalan, jangan mundur, maju aja sekali lagi tambah. Itu petani Cianjur. Iya. Ngomong-ngomong kalau boleh tahu Pak Surasa, soil itu Pak Surasa cara penerapannya gimana Pak? Dikocor per tanaman atau disiram begitu Pak? Soil Pak? Kita siramkan semua. Siramkan semua. Disiram ya, bukan di spray ya, disiram ya Pak ya? Ya, di spray aja, di spray gitu. Kemudian kalau petaninya ada yang nggak sabar spray gitu, disiramkan aja. Ada yang di mana itu di Cianjur disiramkan di sana. Tapi kalau di Prigen di sini di spray aja itu, Mister. Bagus. Berarti disaring dulu ya, disaring dulu baru di spray ya? Ya, disaring dulu. Tadi lembut itu baru dispraykan. Terus kemudian untuk lahan tomat yang sudah berhasil itu bagus itu, itu dikocor aja. Ya. Oke. Baik. Baik Pak Surasa, terima kasih luar biasa testimoninya malam ini ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian ya, agar tetap kita menggalakkan yang namanya Gornas, Gerakan Organik Nasional ya. Dan teman-teman bisa lihat seorang Pak Surasa yang seorang Babinsa TNI AD pun itu sangat antusias sekali dengan Gornas ini. Karena beliau sudah menyadari bahwa Gornas ini dampaknya itu 5 poin tadi teman-teman sekalian ya. Dampak untuk keluarga, dampak untuk petani di sekitar,
ya dampak untuk kesehatan masyarakat di sekitar, dampak untuk mata pencaharian banyak orang, dan dampak untuk bumi kita tercinta. Jadi ada 5 dampak positif yang bisa terjadi ketika kita menggalakkan yang namanya Gornas ini, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau Anda semua teman-teman sekalian paham dengan visi misi daripada Gerakan Organik Nasional, saya yakin Anda tidak akan berhenti, teman-teman sekalian ya. Karena terus terang saya sendiri juga baru melihat ya ada satu pekerjaan yang seperti ini gitu loh, maksudnya pekerjaan di mana kita itu bisa berdampak positif untuk banyak orang ya kan. Jadi bukan hanya kita mengejar dampak positif untuk keluarga kita sendiri, tapi dampak positifnya luar biasa gitu kan, sehingga tidak ada kata menyerah ya teman-teman sekalian dalam menggalakkan yang namanya Gerakan Organik Nasional ini ya. Karena memang betul bahwa untuk membangun sebuah visi misi itu tidak mudah ya kan, mengedukasi tidak mudah, melakukan kontrol, monitoring tidak mudah, tapi Anda dibayar mahal, teman-teman sekalian. Ya, seperti yang tadi saya sudah bilang, di AWM Star Life Anda dibayar mahal untuk itu. Ya, kami membagikan 60% daripada payout daripada sistem karena Anda adalah mitra bagi kami. Sehingga kami membagikan 60% daripada semua payout untuk Anda bisa dapatkan bersama keluarga dan tim Anda tentu saja. Ya, tentu saja tujuannya apa? Ya, agar termotivasi teman-teman sekalian. Untuk menggalakkan kegiatan Gornas ini, Anda perlu motivasi yang kuat, ya. Nah, contoh nih teman-teman sekalian, Anda bisa bayangin ya. Satu contoh ya, saya sering sekali datang ke beberapa provinsi ya, ketemu banyak sekali PPL ya, yang mana mereka tugasnya adalah mengedukasi petani ya. Mohon maaf ya kalau ada profesi yang sama ya, saya bukan bermaksud mendiskreditkan. Maksud saya begini, maksud saya PPL itu digaji, bahkan kadang-kadang ada yang cuma dikasih honor, atau bahkan kadang-kadang ada yang tidak digaji, teman-teman sekalian. Ya, di lapangan itu banyak PPL kita yang tidak mendapatkan kesejahteraan mereka. Anda bisa bayangkan kalau seandainya seorang PPL tidak dapat gaji yang cukup setiap bulan, keluarganya makannya kurang, mereka tidak bisa berbuat banyak. Sementara di sisi yang lain mereka punya tugas untuk mengedukasi petani. Ya, kira-kira semangat nggak? Saya yakin tidak semangat, teman-teman sekalian. Ya, itu wajar, makanya kenapa petani kita tidak dapat pendidikan yang bagus dari teman-teman PPL. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak termotivasi, teman-teman sekalian. Nah, itulah sebabnya mengapa di dalam Gornas ini, ya, Anda kalau memotivasi orang lain, terutama petani dan masyarakat di sekitar, Anda dibayar mahal. Ya, tujuannya apa? Agar Anda termotivasi. Ya, jadi kebutuhan keluarga cukup, ya, impian keluarga cukup, Anda bisa lakukan banyak hal. Ya. Jadi Anda akan termotivasi. Makanya itulah sebabnya betapa pentingnya yang namanya kesejahteraan ya dalam membangun sebuah visi misi. Karena tidak mungkin kita membangun visi misi yang besar tanpa uang, teman-teman sekalian, tanpa kesejahteraan para pelakunya. Oleh sebab itulah makanya kenapa kita menggabungkan konsep ini tadi, ya. Oke, baik teman-teman sekalian, silakan. Ada lagi yang mau berbagi, monggo, silakan. Atau yang bertanya, silakan. Buat teman-teman yang baru. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Redane ya, Bali ya. Apakah pupuk ini bisa dipakai untuk memupuk jamur? Sangat bisa Pak Redane ya. Karena jamur itu juga adalah tanaman kan. Nah, jadi kalau untuk jamur biasanya teman-teman pakai yang cair aja Pak, yang kuning Pak, ya untuk masa pertumbuhan ya kan. Jadi itu silakan digunakan. Banyak udah testimoni, ada beberapa, cuma memang belum sampai dibuatkan video ya saya dengar. Tapi ada beberapa teman-teman pengguna itu sudah menggunakan untuk jamur dan hasilnya bagus Pak Redana ya kan. Ya, jadi artinya bisa digunakan karena bagaimanapun jamur juga kategori tanaman ya, walaupun tanaman parasit tapi tetap dia butuh makan ya kan, tetap butuh untuk pertumbuhan ya. Jadi kalau diberikan Gornas cair pertumbuhannya akan bagus ya. Oke, baik. Silakan teman-teman yang lain. Izin Mister. Silakan. Ya, jamur testimoni sudah bagus, itu jamur sudah masuk di Telegram, sudah ada videonya. Oh ada ya Pak ya, saya belum lupa malah. Itu siapa Pak? Yang timnya Pak Surasa ya? Iya, tim saya itu yang ada di Purwosari Pasuruan itu. Itu jadi tidak menggunakan Gornas itu 10 hari baru tumbuh. Kalau kita sudah menggunakan, saya ulangi, 8 hari baru tumbuh kalau tidak pakai Gornas. Tapi kalau menggunakan Gornas 4 hari sudah tumbuh. Oke, itu jamur apa tuh Pak Surasa? Jamur apa? Itu jamur yang ada di gelondongan gerajan kayu seperti itu. Oh, oke. Jadi caranya gimana? Cara pakainya pakai yang cair? Caranya dispraykan di lubang yang akan tumbuh jamur itu.
Oh, langsung di spray ya? Bukan di situ Pak? aja. Jadi nggak terlalu Uh-huh. banyak menggunakan pupuk, tapi hasilnya maksimal di situ. Terus kemudian Oke. menerus, Mister. Jadi dulu kalau sebelum pakai Pornas itu, dia panennya itu cuman misalkan hanya 70 kilogram. Kalau di sini Ya, ya. bisa 70 kilogram bisa kali 6 kali 7. Oh, luar biasa ya. Boleh dibuktikan. Berarti 6 kali lipat gitu ya? 6 kali lipat. Bisa ya, 6 kali lipat. Itu bisa dibuktikan. Yang tanya itu silakan dibuktikan caranya seperti itu. Iya. Boleh. Ya, ini coba di-share ulang nanti Pak Surasa di grup ya Pak ya, boleh ya? Video jamur ya. Sudah masuk di Telegram. Ini sudah terhapus karena ya? banyak sekali yang testimoni saya banyak. Nggak muat HP-nya. Iya, boleh. Nanti coba saya cari Telegram deh. Nanti Paradana saya carikan ya, Paradana ya. Di Telegram. Oke, baik. Terima kasih Pak Surasa ya. Okay. Baik, teman-teman silakan. Ada lagi yang mau sharing, bertanya, monggo. Di sini saya lihat ada beberapa teman-teman yang baru ya. Saya sapa dulu nih. Saya lihat yang baru, Cahaya, ada Kusuma, ada Fauzan ya. Kemudian ada Bahri, kemudian ada Purnomo ya. Kemudian siapa lagi nih? Ada Pron Samarinda. Ini baru saya lihat pertama kali ini. Ada Ridwan juga ya. Baru dengar ini namanya ya. Boleh kalau mau kenalan silakan monggo ya, atau ada pertanyaan silakan ya. Oke, baik, silakan. Oke. Saya hitung sampai 5, 1 2. Kusuma, silakan. Selamat malam, Mister. Perkenalkan saya Kusuma. Ya, halo. Ya, selamat malam teman-teman. Ya, Kusuma, salam kenal. Saya sangat baru di sini. Ya. Izin tanya, Mister, kira-kira pupuk itu apa bisa untuk pohon gaharu ya, Mister ya? Sangat bisa. Biar aromanya Kusuma. keluar. Jadi sangat bisa. Jadi ya, betul. Jadi kalau untuk aroma gaharu itu membutuhkan memang kandungan fosfat dan kalsium yang tinggi ya kan. Nah, jadi kalau boleh tahu pohon gaharunya udah usia berapa, Kusuma? 15 tahun. Sudah 15 tahun usianya ya? Iya, Oke, nah untuk usia seperti itu nanti saran saya Kusuma itu boleh digabung pakainya. Jadi pakai yang cair sama serbuk itu digabung dalam satu tangki. Iya. Kemudian nanti baru di spray ya 1 liter sampai 2 liter per pohon. Ya. 1 liter sampai 2 liter per pohon. Ya, itu di spray ya. Kalau lebih bagus lagi ditambahkan yang namanya Pornas Soil treatment. Ya kan, Pornas Soil. Nah, jadi artinya kalau kita bicara gaharu itu agar aromanya bagus itu tadi ya, itu perlu pupuk yang kandungan fosfatnya bagus dan juga kalsium bagus ya kan. Nah, itu ada di dalam yang serbuk yang putih ya kan. Iya, yang kotak putih itu ya. Kotak putih ya. Hanya saja karena usianya udah 15 tahun, saran saya digabung sama yang cair. Pada saat penyemprotan digabung sama yang cair. Nah, itu spray aja. 10 hari sekali, 2 bulan pertama itu 10 hari sekali, nanti setelah itu boleh berikan 1 bulan atau 2 bulan sekali aja gitu. Selama berapa lama treatmentnya ya, Mister? Jadi gini, itu rencana panen kapan? Rencana panen sih belum tahu karena kan katanya kemarin tuh ditebang terus aromanya nggak ada gitu, Mister. Jadi harus dikasih treatment dulu. Jadi saya bingung nyari pakai treatmentnya apa ya biar aromanya keluar. Sedangkan kalau untuk warnanya hitamnya udah keluar gitu. Oke. Jadi karena memang usianya udah 15 tahun, jadi kalau boleh saya saran minimal itu kayaknya mesti sekitar 3 bulan sampai 6 bulan dulu deh, Kusuma, terapinya. Ya, jadi tapi 2 bulan. Paling lama 6 bulan. Tapi coba dulu 2 bulan pertama 10 hari sekali ya, Kusuma ya. Ya, 10 hari sekali. Yang pertama apa, Mister minta solusi dan arahan? Nah, itu tadi. Jadi kalau mau maksimal, yang pertama adalah pakai soil treatment. Tahu soil treatment kan ya? Tahu, iya, insyaallah. Oke. Soil treatment itu kan 1 kantong itu kan bisa 100 liter kan? Betul kan? Iya, tapi Nah, jadi itu berarti bisa untuk 1 kantong tuh bisa 100 pohon. Ya.
Nah, itu cukup berikan 1 kali aja itu. Pertama kali penggunaan pakai itu aja. Itu dikocor Kusuma di sekeliling batangnya ya. Nah, itu dikocor. Nah, setelah itu baru 10 hari sekali itu berikan gabungan antara yang air sama yang serbuk digabung jadi satu dalam satu tangki. Putih sama kuning. Putih sama kuning. Nah, itu 10 hari sekali disemprot di batangnya. Di batangnya, di batangnya. Ya, kira-kira 1-2 liter lah per pohon, ya kan? Nah, itu berikan 10 hari sekali. Bulan pertama itu 10 hari sekali. Baik. Ya kan? Nah, itu. Jadi nanti coba dilihat. Nanti setelah itu bulan berikutnya itu setiap bulan sekali aja berikan cukup. Nah, nanti udah 3 bulan coba lihat deh. Coba lihat nanti 3 bulan lihat hasilnya dulu. Ya. Ya, tapi kalau prediksi saya di atas 3 bulan itu sudah pasti aromanya udah keluar itu. Oh, baik, Mister, siap laksanakan. Ya, di mana lahannya itu sudah? Di Padang Samyan sih di belakang rumah ada 1 pohon aja, Mister, gitu. Nah, untuk untuk pupuk Mister ini, pupuk Pornas ini, kebetulan saya sudah minggu lalu ke Singaraja, kasih ibu saya di sana, ada kakak cengkeh dan juga ada babi gitu. Jadi di sana di Singaraja sama kakak saya juga gitu. Oke. Lalu gitu. Ya nanti. Oke. Baik, semoga berhasil ya Kusuma ya. Iya, terima kasih Mister. Itu kalau mau ngecek sorry Kusuma, kalau mau ngecek harumnya gak harum itu harus dipotong semua atau bisa diambil sebagian kecil batang dites gitu bisa gitu? Iya, bisa diambil sedikit aja. Nah, rantingnya aja udah aromanya bisa ya. Yang kayak tadi kayak kemarin kan diambil lihat itemnya itu udah keluar gitu, cuma kurang gitu. Ya. Nah, coba nanti ya, setelah 2 bulan coba dites deh, 2 bulan penggunaan. Tapi rutin 10 hari sekali, nanti 2 bulan lihat aromanya. Ya. Oh, baik, siap. Terima kasih Mister arahannya. Oke, sukses ya Kusuma ya. Oke. Terima kasih. Oke. Baik, kemudian Pak Gede Arta Pertama, untuk Pornas Soil berapa jam bertahan jika sudah dicampur air? Nah, ini dia nih. Pak Gede Arta Pertama, Pornas Soil itu adalah produk Pornas yang mikroba premiumnya itu paling ganas, paling aktif, Pak Gede, ya kan? Jadi tidak disarankan lebih dari 15 menit dibiarkan dalam air kalau sudah dicampur air, karena dalam 15 menit dia itu harus segera dilempar ke tanah, Pak Gede. Ya, karena kalau Pak Gede biarkan, ya itu setelah 15 menit itu kemungkinan mikrobanya itu saling kanibal, saling makan gitu Pak. Ya kan? Ya sebenarnya sih kalau aturan standar Pornas itu tidak lebih dari 2 hari ya kalau aturan formulator, karena setelah hari ketiga itu dia biasanya kanibal. Tapi itu yang pupuknya, tapi kalau yang soil ini dia lebih agresif Pak Gede. Jadi mikroba premiumnya itu lebih ganas dibandingkan yang pupuknya gitu loh. Ya jadi kan pupuknya putih itu kan juga ada mikroba premium kan. Nah, soil kita kan juga ada mikroba premiumnya, tapi yang mikroba premium di soil itu lebih ganas Pak Gede. Jadi sarannya adalah tidak lebih dari 15 menit itu harus segera diterapkan di tanah Pak Gede. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi ya. Ya sebenarnya boleh sih lebih dari 1 hari, 2 hari, tapi ada kemungkinan gitu ya, mikrobanya saling makan. Soalnya ada beberapa teman-teman tuh melakukan percobaan. Ini saya cerita nih buat Pak Gede. Ada beberapa teman-teman tuh melakukan satu percobaan untuk menduplikasikan mikroba yang ada dalam soil. Gitu. Jadi ditaruh dalam galon, kemudian dikasihkan kentang rebus, dikasihkan molase gitu ya, dibiarkan 1 malam. Nah ternyata dampaknya itu didiemin 1 malam, dikasih makan mikrobanya, itu besoknya itu bisa luar biasa gitu loh. Jadi jangkauan lahan itu jadi luar biasa karena dikembangbiakkan lebih dulu, ya kan. Nah, jadi itu menunjukkan betapa agresifnya yang namanya mikroba dalam soil treatment, ya kan. Makanya saran saya sih kalau misalnya dibiarkan lebih dari 15 menit tidak dianjurkan. Kalau seandainya harus disimpan lebih dari 1-2 hari, Pak Gede, tolong kasih makan. Ya, kentang rebus Pak. Jadi kasih kentang rebus atau kasih molase
Ya, molase itu gula itu loh, cairan gula. Nah, itu sebagai tempat hidupnya, kentang rebusnya itu sebagai makanannya. Biar dia nggak saling makan gitu loh maksudnya. Jadi kalau seandainya dia lapar, bukan teman-temannya dimakan, tapi dia makannya kentang rebus gitu maksudnya. Ya, kalau seandainya harus disimpan ya Pak Gede ya. Kalau Pak Gede mau simpan 1 hari, 2 hari, nah lakukan seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, oke. Baik, semoga terjawab Pak Gede. Baik, silakan teman-teman. Ada lagi? Pak Pron, ada mau bertanya Pak Pron, Samarinda? Ya, Mas. Halo Pak Pron, Samarinda. Ya. Ya, siap. Selamat malam, salam kenal dari Samarinda ini. Ya. Kenal Pak Pron. Untuk produknya, sebenarnya kami itu sudah lama mengikuti baik testimoni maupun membuat demplot sendiri ya. Termasuk saya pernah membuat demplot itu di Klaten itu kan, Jawa Tengah itu. Itu memang ya hasilnya waktu itu sangat luar biasa karena dari tanaman yang baru berumur berapa ya itu 1 bulan itu kan kena virus itu kan ternyata waktu itu saya kasih Pornas ini untuk diaplikasikan. Ternyata tanaman itu begitu 10 hari kemudian itu sudah pada tumbuh hijau itulah, sudah tunasnya itu sudah tumbuh kembali gitu ya. Itu tanaman apa tuh Pak Pron? Tanaman apa Pak? Tanaman padi itu, padi ya, padi sawah. Jadi virusnya kayak apa itu Pak Pron? Virusnya kayak apa? Itu pada laras gitu ada tanaman itu pada prutul gitu, kalau istilah Jawanya itu prutul ya. Maksudnya bulirnya prutul atau bunganya? Ya, daun-daunnya itu, daunnya maksud. Tapi belum ada bulirnya ya, belum ada bulir. Baru pertumbuhan Pak, pertumbuhan itu ya. Oh, masih pertumbuhan. Oke. Ya, nah itu. Cuman yang kalau untuk produknya terus Bapak kasih Pornas 10 hari ternyata bagus gitu ya. Iya, bagus. Kemudian dari itu saya tinggal pulang ke Samarinda, hasilnya katanya cukup lumayan lah, baik lah kan gitu kan. Cuman untuk kelanjutannya karena faktor jarak dan ini pembinaan saya tidak bisa meneruskan waktu itu kan. Terus ini kemudian saya ketemu Mas Denny lagi, sudah diinformasikan bahwa sekarang Pak tidak seperti dulu sistemnya kan gitu ya kan. Nah yang saya mau tanyakan ini sebetulnya langkah-langkah apa untuk menuju sukses di Pornas ini, karena secara menjalankan sistemnya gitu kan. Ya, karena kalau produk insya Allah lah mungkin sudah diterima lah di masyarakat tani ya, itu. Nah, cuman untuk langkah-langkah menuju kesuksesan ini yang berhasilan dalam arti menjalankan sistemnya itu mungkin kami bisa diberi motivasi atau pencerahan itu. Baik Pak. Jadi gini Pak Ron, kalau saya ceritakan bagaimana strategi suksesnya malam ini mungkin agak panjang lebar Pak Ron ya kan. Nah, jadi kebetulan kami itu ada training Pak, training khusus untuk mitra baru Pak, ya kan. Jadi banyak mitra baru kan seperti Pak Pron ini kan begitu join kan pingin sukses tapi nggak tahu harus ngapain gitu Pak ya. Jadi kami sudah ada materi trainingnya Pak Pron. Ya, materi trainingnya itu ada di basic training. Jadi kami itu punya beberapa level training Pak. Ada ya basic training, ada intermediate training, ada advanced training sampai expert training itu terakhir ada. Nah tentu saja buat teman-teman disarankan dan termasuk Pak Pron itu silahkan ikuti yang namanya basic training Pak. Ya, nah basic training itu training dasar Pak. Jadi bagaimana sistem produk, bagaimana Bapak menjalankan bisnis dan sebagainya semua ada di situ Pak. Ya kan. Nah, jadi nanti boleh tanya Pak Denny. Bapak bisa ikuti pembelajaran secara online karena materinya juga ada di online secara online Pak. Ya kan. Nanti Bapak bisa minta ke Pak Denny, nanti Bapak bisa belajar pelan-pelan. Ya, nanti minta Pak Denny materinya Pak. Beliau udah tahu Pak. Siap. Ya. Oke. Terima kasih Mas ya. Mudah-mudahan. Oke, Pak Pron, sukses Pak Pron. Kali ini bisa berhasil lah bersama Pornas. Amin. Sukses Pak Pron ya.
Rinda ya. Amin, amin. Ya. Oke. Hmm. Oke, kemudian cahaya ya. Cara penggunaan soil yang benar itu harus direndam 1 malam atau gimana? Oke, jadi cahaya prinsipnya gini. Prinsipnya kan memang soil dan semua produk Pornas itu kan ekstrak ya. Jadi ekstrak itu maksudnya dibuat mampet gitu kan. Jadi tapi dia ketika kena air maka jadi gini, semua mikroba yang ada dalam Pornas itu kan lagi tidur gitu. Dibuat tidur baik dalam soil maupun dalam pupuk vegetatif dan pupuk generatif itu kan semua ditidurkan atau kita sebut sebagai bakteri dorman. Nah, bakteri ini ketika kena air maka bakteri ini hidup gitu kan. Cahaya ya dan teman-teman ya. Nah, hidupnya itu bukan hanya sekedar hidup tapi berkembang biak, ya kan? Makanya kalau teman-teman lihat di bungkusnya soil atau di bungkusnya kalau di bungkusnya pupuk generatifnya nggak disebutkan mikrobanya bisa berlipat kali lipat berapa kali, tapi kalau di bungkusnya soil itu ada. Jadi ada pangkat menjadi miliaran kali lipat. Jadi artinya mikroba itu ketika kena air dia bisa berkembang biak menjadi jutaan bahkan miliaran kali lipat. Nah, tentu saja jumlah sangat penting. Kenapa? Karena yang dilawan di tanah itu adalah bakteri jahat atau mikroba jahat yang mungkin saja jumlahnya juga banyak gitu kan. Nah, sehingga untuk memerangi ini mikroba harus dibutuhkan mikroba baik yang jauh lebih banyak, itu kata kuncinya. Sehingga dengan jumlah yang lebih besar, lebih banyak, maka kemungkinan menang melawan mikroba jahat itu lebih besar. Ya, kemungkinan menang, ya kan. Nah, makanya kenapa kita pilihnya tuh mikroba premium bukan mikroba biasa. Jadi kalau teman-teman pelajari mungkin begini. Di luar sana itu kan banyak produk pupuk organik yang jualan mikroba kan dalam bentuk POC, pupuk organik cair itu dalamnya mikroba. Tapi mikrobanya itu bukan mikroba premium, mikroba biasa. Nah, mikroba biasa itu tidak bisa berkembang biak. Dan mikroba biasa itu bukan mikroba pilihan. Ya, istilahnya gini lah, kalau dalam tentara itu kan ada tentara biasa, ada Kopassus, ya, tentara khusus. Nah, tentara khusus itu adalah tentara yang memang dilatih khusus. Kemampuannya khusus, tidak tentara biasa. Nah, antara mikroba biasa dengan mikroba premium itu kayak Kopassus gitu. Ya kan? Nah, jadi mikrobanya itu pilihan. Salah satu contoh ya, ada satu mikroba dalam mikroba premium Pornas yang terus terang ini mikroba langka. Namanya Cytophaga. Ya, Cytophaga ini terus terang memang kita ambil dari Jepang. Kita bawa dari Jepang, itu namanya bakteri Cytophaga. Yang tidak ada di mana-mana, itu agak susah. Hanya kita yang bisa temukan itu, Cytophaga. Cytophaga ini bakteri atau mikroba yang cukup kuat gitu ya untuk mengurai residu kimia tanah. Dan ini adalah sebuah bakteri yang digunakan oleh pemerintah Jepang saat tanah di Jepang di Hiroshima, Nagasaki kena bom atom. Jadi pada saat kena bom atom itu kan tanah di Jepang itu rusak gitu kan. Makanya waktu itu pemerintah Jepang itu mencoba memerintah para ilmuwannya untuk menemukan satu teknologi bagaimana caranya membenahi tanah yang rusak dengan cepat. Nah, ketemulah itu namanya mikroba atau bakteri Cytophaga. Ya, nah itu yang kita miliki dalam Pornas, yang menjadi salah satu rahasia Pornas, teman-teman sekalian ya, yang tidak ada di pupuk yang lain. Nah, bakteri ini terkenal sangat kuat dan bisa berkembang biak dengan sangat cepat dan menjadi sangat banyak, ya kan? Nah, artinya kalau kita bicara soil Cahaya ya, kalau soil itu dalam 15 menit dia langsung sudah berkembang biak, ya kan? Nah, kalau lewat 15 menit maka dia itu ada kemungkinan dia akan memakan teman-temannya. Ya, karena oleh sebab itu agar dia tidak makan teman-temannya, kalau memang perlu direndam 1 malam, memang lebih bagus kalau direndam 1 malam. Karena dengan direndam 1 malam, dia akan berkembang biak lebih banyak. Tapi catatannya, Cahaya, harus dikasih makan. Makannya apa? Ya tadi, harus dikasih rebusan, kentang rebus. Ya contoh ya, kalau misalnya mau rendam 1 malam gitu ya, cari galon, tapi nanti harus ditutup rapat galonnya. Jadi galon aqua itu kasih air 15 liter, kemudian ada kentang rebus, ya kentang 100 gram itu direbus dulu. Setelah direbus di blender, Cahaya, di blender dimasukin di situ di galon. Nah, setelah kasih kentang rebus yang di blender, kasih molase, plung, masukin molase. Setelah itu baru masukin soil, 1 kantong soil masukin situ, rendam 1 malam. Itu memang itu lebih dahsyat dampaknya nanti besok harinya. Ya, tapi ingat harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, itu saling makan dia, Cahaya.
ya kan? Jadi itu cara untuk melipat gandakan kekuatan soil treatment itu jauh lebih hebat nanti kalau direndam 1 malam. Tapi ingat dikasih makan loh ya. Kalau nggak dikasih makan ya malah saling makan dia. Ya, dan yang paling kuat di antara semua mikrobanya itu adalah Citopaga. Dia akan makan yang lain. Itu yang nggak bagusnya. Jadi kalau yang lain dimakan kan artinya pasukannya berkurang gitu kan. Karena dia lapar gitu kan. Makanya itu dia kelebihan daripada teknologi yang diterapkan dalam Pornas itu di situ, di teknologi mikroba ya. Oke, semoga menjawab Cahaya. Jadi Cahaya bisa menyimpulkan apa yang Cahaya harus lakukan. Ya. Oke. Baik, silakan. Ada lagi yang lain? Oke, sukses ya Cahaya ya. Oke. Asik sebenarnya. Kalau Zoom nggak terlalu rame itu nanyanya tuh bisa puas gitu kan. Dan jawaban juga bisa enak gitu ya. Oke. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi, silakan. Oke, karena tidak ada lagi kita cukupkan ya Zoom kita malam hari ini ya. Teman-teman sekalian, senang sekali jumpa dengan Anda malam hari ini ya, dan pastikan Anda jangan pernah ketinggalan ya Zoom seperti ini agar Anda bisa update segala hal ya, karena teman-teman sekalian bagaimanapun kita perlu yang namanya pengetahuan ya kan. Kita belajar aja lama loh. Anda ingat ya, kita belajar SD aja 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, belum kuliah, belum lagi kalau S2, S3 dan sebagainya. Waktu kita belajar itu panjang sekali, dan setelah itu kita bekerja gitu kan. Nah, jadi Anda bayangkan aja kita belajar tuh panjang sekali. Nah, ketika Anda menjalankan bisnis AWM Star Life dengan gerakan organik nasional, ya Anda jangan berpikir ini sulapan. Anda langsung tiba-tiba jadi kaya begitu, nggak bisa begitu. Tetap harus ada proses belajar. Ya, karena kalau Anda belajar, Anda punya pengetahuan, Anda itu jadi ahli. Dan kalau Anda ahli, uang akan mengikuti, teman-teman sekalian. Sekali lagi ya, kalau Anda jadi ahli, Anda jadi expert, uang akan mengikuti dengan sendirinya. Anda jangan khawatir. Nah, apalagi kita punya sistem yang mumpuni untuk itu, di mana Anda adalah mitra kami, di mana Anda mendapatkan bagian 60% daripada omset yang Anda ciptakan bersama tim Anda, bersama dengan sistem kita di AWM Star Life. Ya. Oke, teman-teman sekalian, ya sekian dari saya. Senang sekali jumpa dengan Anda semua. Tentu saja tetap jaga semangat, jaga kesehatan, dan jaga impian Anda baik-baik agar Anda bisa meraih impian Anda. Dan Anda tetap memiliki dampak positif buat keluarga Anda, orang-orang di sekitar Anda, buat petani di sekitar Anda, masyarakat di sekitar Anda, dan juga bumi tercinta kita, teman-teman sekalian ya. Dan semoga saja teman-teman sekalian, buat rekan-rekan yang Muslim juga yang sebentar lagi merayakan Lebaran, ya tentu saja selamat bersiap-siap merayakan Lebaran ya. Dan tentu saja kalau mudik, hati-hati dalam mudiknya. Dan tentu saja tetap kita mengingat kembali bahwa Lebaran tahun depan, pastikan keadaan Anda sudah berubah. Tidak sama dengan Lebaran tahun ini. Ya, tentu saja melalui Gornas, Gerakan Organik Nasional bersama dengan AWM Star Life. Ya, sekian dari saya, teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam semuanya. Gaspol, go Black Diamond. Thank you semuanya.